Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryadi, JGB Angkatan 7, Kabupaten Malang, tepatnya dari SMP Negeri 5, Sumber Manjing Wetan 1 Atap. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 Pendidikan Berdiferensiasi. Perkenalkan, beliau adalah pembimbing kami, Bapak Heri Prastio selaku fasilitator, dan Ibu Retno Trisningsih selaku pengajar praktek. Pertanyaan pemantik, apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini bisa dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Kemudian, pembelajaran berdiferensi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasikan kepada kebutuhan murid. Kemudian, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid, kemudian menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif, melakukan penilaian yang berkelanjutan, ongoing assessment, dan melakukan diferensiasi konten, produk, atau proses. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Di sini, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Untuk kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid, mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Untuk minat, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Sedangkan untuk profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajar, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Selanjutnya, guru dapat menetapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu konten, proses, dan produk. Untuk diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Untuk diferensiasi proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Kemudian, diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan pemantik berikutnya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Inti dari materi yang saya sampaikan ini, koneksi antar materinya intinya adalah pada tabel ini, di mana pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, 1.4 Budaya Positif,
2.1 pembelajaran berdiferensiasi tujuannya yaitu berpihak kepada murid yang hasilnya nanti menjadi siswa atau murid yang memahami dan melaksanakan profil belajar Pancasila. Jadi intinya ada di diagram ini. Kemudian keterkaitan antar materi dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak selamat dan bahagia. Keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan belajar yang berpihak kepada murid. Berikutnya, keterkaitan murid yaitu nilai dan peran guru penggerak, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dan pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses bisa berjalan dengan baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru membantu murid dalam belajar mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Ini keterkaitan antar materi, nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian visi guru penggerak yaitu guru dapat menggunakan pendekatan melalui tahapan bagja. Ini tidak usah saya sampaikan secara gamblang. Bagja buat A. Ambil, G. Gali mimpi, C. Jabarkan 3 strategi dan atur eksekusi. Kemudian budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membuat siswa mereka dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan para guru dan siswa di kelasnya sehingga siswa merasa menjadi bagian dari kelasnya. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nilai-nilai yang melekat pada guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Itulah koneksi antar materi yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.